ke Gus Haikal ya terkait Guru Mursyid Thariqah Nusantara. Ini mohon maaf saya harus menyampaikan juga nih kepada Gus Haikal karena ada kiai yang japri ke saya beberapa waktu lalu ya, kalau tidak salah 3 mingguan lah. Karena beliau, ya nggak usah sebut namanya lah, beliau melihat postingan seorang pembela Balawi yang sangat merendahkan jenengan nih Gus. Nah, jadi ceritanya ini kita samarkan aja lah namanya ya, nggak usah disebut lah namanya. Tadi saya malu ada Gus Haikal, sekarang ada Gus Rocky, lebih malu lagi saya gitu loh. Lebih malu lagi, nggak enak gitu ya kalau saya sebut, karena ada kode etik nih Bib Aziz, kode etik akademisi itu kan punya kode etik itu ya, walaupun berbeda pendapat menyampaikan argumen ya tidak boleh merendahkan ilmu orang lain, itu yang harus dipahami. Namun pesan dari kiai tersebut yang kepada saya gitu ya, si orang itu gitu ya, orang itu nggak sadar atau tidak merendahkan Gus Haikal ya, cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Muthohar Rois Jatman sebelum Mbah Lutfi ya. Mbah Maimun sangat hormat dan karya Mbah Muthohar ini banyak dibaca santri Nusantara. Orang itu titik-titik ya, dalam kurung gitu ya, tidak berada pada Kiai Nusantara hanya karena membela kedustaan nasab. Nah, ini termaktub juga di dalam kitabnya Balawi yang memang menyebut Guru Mursyid Thariqah Nusantara ini orang-orang bodoh. Artinya pendiri-pendiri Jatman pun juga disebutkan tanda kutip ya, sesuai dengan narasi yang ada di dalam kitabnya Balawi. Nah, sadar atau tidak sadar, orang itu juga memahami juga kitabnya atau memang mengikuti tradisi ini ya, karena dia pembela Balawi gitulah. Nah, itu seperti apa nih Gus kalau ada ya, ini nggak hanya di kitabnya tapi pembela Balawi justru merendahkan ulama-ulama ataupun guru-guru mursyid Thariqah yang ada di masa lalu. Monggo silakan Gus Haikal. Bentar, saya boleh nyela sedikit bentar. Jadi boleh. Sebenarnya yang dilakukan oleh Gibin itu mengamalkan kitabnya Habib. Itu bagus itu, luar biasa. Betul. Jadi antara betul, mengamalkan ya. Sama. Betul, luar biasa. Monggo lanjut. Lanjut Gus Haikal, lanjut. Ya, pertanyaan tadi ya menanggapi ya, semoga aja ini diampuni Allah gitu lah. Diberi hidayah gitu ya, semoga Allah merubah kebencian mereka menjadi barokah gitu aja. Apa yang datang ke kita yang nggak baik-baik itu moga-moga dirubah jadi barokah ya, insyaallah. Jadi memang persoalan yang sudah lama tertanam gitu, ketika itu menyinggung rasa, itu orang itu cenderungnya mudah terprovokasi, tidak melihat pada konteks. Ketika kemudian yang dikedepankan rasa hanya berarti sampai situ ya, dengan mudahnya kemudian mencaci maki, kemudian membenci, menghina dan sebagainya. Padahal kalau kembali kepada tuntunan, harusnya nggak usah seperti itu, nggak perlu sampai seperti itu. Apa yang ketika kemudian menuduh orang lain tidak ilmiah, apa yang tidak ilmiah kan gitu. Coba yang sebelah mana yang tidak ilmiah diluruskan, coba yang tidak ilmiahnya itu didudukkan permasalahannya, bukan terus diserang, oh ini tidak ilmiah, ini bodoh, ini idiot segala macam, terus berhenti sampai itu gitu. Ya, kemudian juga itu dan sering sekali seperti itu, nggak cuma si kiai-kiai lain yang masih di wilayah itu, di wilayah rasa itu juga seperti itu gitu. Menuduh orang lain itu tidak ilmiah, tapi tidak menunjukkan mana yang tidak ilmiahnya, yang sebatas itu. Kemudian juga ya memang orang yang kemudian di wilayah yang susah untuk objektif itu, susah untuk bisa artinya berubah, itu ya saya maklumi, karena saya sendiri juga begitu dulu kan gitu. Memang harus ada titik poin yang akhirnya membuka pikiran gitu. Kalau misalnya tadi disinggung peristiwa menghina Mursyid Thariqah, menghina pada konteks perlawanan terhadap penjajah. Tapi pertanyaannya, kenapa itu berlaku sampai sekarang kan gitu? Ketika kemudian di dalam konstruksi penjajahan itu sudah selesai, artinya ada proklamasi kemerdekaan, harusnya ke sini tidak usah dipakai kan gitu. Tapi ternyata sampai sekarang pun visi penghinaan itu masih muncul gitu. Dan itu
kemudian melebar. Artinya melebar apa? Ada semacam dikotomi antara kiai-kiai ini yang menghina mereka itu seolah-olah kiai-kiai yang pantas untuk dihina, pantas untuk direndahkan. Bisa dibilang ya kubu yang artinya sepakat dengan konstruksi daripada kebenaran apa yang dibawa oleh narasi oleh Kiai Imad dengan logika ilmiahnya. Karena kita sepakat dengan seseorang itu tidak hanya sepakat ansih gitu kan. Kita pasti kan mengkaji apa sebenarnya yang disampaikan, apa sebenarnya konteksnya apa, kemudian dibandingkan ilmuannya apa dan sebagainya segala macam. Ketika itu konstruksi itu sesuai dengan nalar kita, ilmu pengetahuan kita, dan itu sudah terverifikasi dan sebagainya, itu kita sendiri mau tidak mengakui pun kita akan malu karena itu akan melawan dari logika kita sendiri. Jadi ketika kita berhenti sampai rasa, sebenarnya kita mencintai sama manusia. Kita justru senang sekali kalau mereka benar-benar cucu Nabi gitu kan, dari kaum Balawi. Ketika mereka kemudian tidak secara terang-terangan membuka data mereka, ya tidak secara terang-terangan mereka membuka data mereka, justru menutup ruang diskusi, menutup data mereka, tidak membuka ke publik, hanya mengirimkan orang-orang yang justru bukan perwakilan dari mereka. Artinya apa? Ketika orang-orang ini dikritik, ya mereka akan berdalih itu bukan dari kita, kan gitu, kan selesai gitu. Karena secara otoritas itu tidak mewakili begitu Alawiyah misalnya, secara otoritas tidak mewakili dari brand mereka gitu. Artinya sebenarnya ketika kita sibuk sesama pribumi ini saling menghina, saling membenci, saling merendahkan, ini yang rugi kita sendiri gitu. Tapi kembali kepada bahwa ini sebenarnya mendudukkan persoalan ini sebenarnya cukup mudah gitu kan, mengesampingkan segala macam yang berkaitan dengan wilayah rasa, kemudian ya dibuka seluas-luasnya dokumen gitu, dibuka seluas-luasnya pikirannya gitu. Karena saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika dulu saya itu masih husnuzon kepada mereka, otomatis saya hanya mengkonsumsi apa-apa yang sesuai dengan pemikiran saya. Artinya apa? Saya sendiri sudah memihak sebelum saya mengkaji gitu. Itu kan masalah sebenarnya kalau dalam diskursus ilmiah itu masalah. Saya sudah memihak klaim sebelum saya mengkaji. Harusnya ini kan keterpihakan ini kan disingkirkan dulu karena kita mau cari kebenaran, bukan cari pembenaran perasaan kita gitu kan. Harusnya kita bukti-bukti kumpulkan, sebelah ngomong apa, yang sebelah ini ngomong apa gitu kan. Nah ini kan harusnya seperti itu. Tapi ketika kemudian itu tidak dilakukan, hanya mengambil satu narasi-narasi ya yang bermain doktrin-doktrin terus, wilayah-wilayah yang hanya dimaui nafsu kita itu kita gitu. Nah itu kan masalah, dan ini masih banyak yang begitu saya pikir. Dan memang tidak mudah untuk melompat ke arah situ, ke arah objektivitas itu, karena sudah terlalu lama mengakar gitu. Apalagi didukung oleh kiai-kiai yang notabene itu ada relasi guru murid gitu. Guru murid itu nggak masalah kita nyambung ke mereka, itu persoalan guru murid itu bukan terus ketika kita misalnya dalam sana kita ada Alawi, ya itu tetap sebagai guru, karena itu kan memang ada transmisi ilmuwan di situ. Tapi kalau nasab ini kan persoalan lain gitu. Ya mereka guru tapi yang nasabnya nggak tersambung gitu kan selesai sebenarnya. Tetap mereka orang alim gitu. Pada masanya mereka berilmu dan istifadah ke sana bisa diambil manfaatnya gitu. Nah, kemudian nasab ini seringnya ditabrakkan ke wilayah ini. Oh ini kan gurunya Mbak Soleh Darat, ini kan gurunya Syekh ini kan guru Mbahmu dulu berguru sama ini. Mbahmu menghormati mereka. Iya menghormati mereka, tapi itu penghormatan itu tidak ada hubungannya dengan nasab. Artinya apa? Ini sebenarnya diskusi nasab ini untuk meluruskan mana yang benar dan salah, antara ini sebenarnya keturunan Nabi atau tidak. Artinya ketika kita mengatakan bahwa ini keturunan Nabi, itu terverifikasi, kemudian kita juga menyelamatkan kehormatan Nabi. Kan gitu. Jangan sampai kita menyematkan sesuatu yang salah kepada Rasulullah, padahal ini ternyata nggak cuma nasab yang bermasalah, kan banyak sekali dari ajaran rasisme yang kita angkat hari ini dan ajaran yang lain gitu. Dan memang banyak sekali yang akhirnya perlu dikoreksi sebenarnya. Dan sampai detik ini mereka nggak terbuka dengan kitab-kitab mereka sendiri. Justru yang membuka kitab-kitab mereka ya seorang Gus Al-Jairi yang 6,5 tahun di sana kan gitu. Dari 6,5 tahun yang lalu sudah akrab dengan manuskrip-manuskrip mereka, dengan kitab-kitab mereka. Artinya diskursus ini sudah sejak lama muncul di ruang-ruang tertutup.
ketika kita penuh dengan husnudzon tidak akan muncul ke ruang publik karena kita sudah memihak di bidang rasa tadi. Tapi kemudian kalau husnudzon ini disingkirkan dulu karena kita mau objektif, mau keilmuan yang dikedepankan, ya akhirnya ini muncul sebagai sebuah karya yang banyak menyadarkan orang karena ternyata klaim-klaim ini bermasalah gitu, klaim-klaim baik klaim nasab, klaim ajaran-ajaran gitu. Dan kalau memang persinggungannya di ruang-ruang Torekoh itu banyak, dan saya pikir tidak lepas dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Pangeran Diponegoro pada masanya 1825 sampai 1830, kurang lebih 5 tahun Pangeran Diponegoro itu yang menginisiasi ya orang-orang Torekoh. Pangeran Diponegoro sini Satoria kan begitu. Dan di garis Torekoh ini perlawanan selama 5 tahun perang Jawa itu yang Belanda ini kesulitan luar biasa, menghabiskan banyak sekali harta benda mereka. Artinya apa? Bagaimana Torekoh ini bisa dikontrol, dikuasai? Kalau bisa tidak bisa musnahkan, ya, itu dikendalikan kan gitu. Dan makanya narasi-narasi terhadap mursyid-mursyid, terhadap ajaran-ajaran yang mursyid kemudian disesatkan, ajaran disesatkan, narasi itu muncul gitu. Bahkan kemudian sampai narasi kewalian gitu. Wali-wali setelah pakai kodam dari kutub itu hanya dari kalangan mereka misalnya. Itu kan wali itu kena imbas rasisnya di mereka gitu kan. Dunia wali itu terrasiskan gitu. Atau bahkan semua dari golongan mereka itu wali semua gitu. Itu yang ada di 9 halaman 39an 19 ini keluarga Pak Ali semuanya adalah para waliullah. Ini luar biasa ini. Kita melawan waliullah. Apa namanya? Ini yang disematkan oleh mereka klaim-klaim branding seperti ini yang membuat kita jadinya atau pribumi itu kesulitan. Dan ketika ini tidak disadarkan, artinya tidak ada diskusi-diskusi semacam ini yang tumbuh, ya ini akan tetap seperti itu sampai sekarang pun akan terjadi terus-menerus. Karena apa? Mereka itu menguasai narasi-narasi mainstream seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ketika kembali kepada ruang-ruang Torekoh tadi, karena perlawanan ini saya pikir dari dulu itu memang banyak diinisiasi orang-orang Torekoh gitu. Jadi seperti kayak Imaduddin itu juga Qadiriyah Naksabandiyah kan gitu. Gus Ayi juga, saya juga dari Qadiriyah Naksabandiyah gitu. Dan ketika tahun 2000 ya yang ditarget oleh Pekalongan itu juga menguasai Torekoh gitu, organisasi Jatman gitu kan. Ada selama 23 tahun berkuasa, ini Jatman ini juga dalam genggaman mereka. Artinya orang Torekoh juga dibonsai di situ kan gitu. Selama ini gitu kan. Artinya ketika Jatman ini di akhir 2025 itu kemudian kembali kepada Banom NU, kemudian ini kan suara-suara ini kemudian mengemuka gitu. Apa yang kemudian disampaikan Mbah Maimun Zubair itu kemudian ada korelasi dengan sering terjadi sekarang gitu. Ketika beliau memperingatkan bahwa mereka itu memperoleh posisi-posisi di Torekoh itu dengan tidak elok, dengan kudeta dan sebagainya itu, dan seperti mengulang sejarah. Dulu juga kaum Torekoh itu dibonsai melalui Utsman bin Yahya. Ini kaum Torekoh dibonsai oleh cucunya Utsman bin Yahya. Itu ada pengulangan sejarah. Artinya kemudian narasi-narasi ini kemudian berbalik untuk meluruskan dan sebagainya. Nggak cuma Torekoh karena ternyata sejarah NU sampai NU pun mau dibonsai gitu. Sejarah NU dipelintir dan orang ulama NU dihina oleh siapa Segaf itu kan artinya mendegradasi nilai-nilai atau kewibawaan ulama-ulama lokal semakin di bawah mereka gitu. Nah, kenapa yang di target itu orang-orang Torekoh? Karena orang-orang Torekoh ini yang dari kacamata sejarah, dari kejarahan itu yang sulit untuk ditaklukkan dari masa kolonial sampai sekarang sulit ditaklukkan. Karena apa? Torekoh itu lebih singkatnya itu hanya memikirkan keridhaan Allah gitu.
yang diberikan itu singkatnya itu keridhaan Allah. Ketika itu mindset itu muncul, ya kemudian penindasan dilawan, apapun yang tidak benar dilawan, tidak peduli karena itu. Artinya kalau kita memihak sesuatu yang tidak benar, berarti kita tidak dalam keridhaan Allah kan gitu. Nah kemudian muncul inisiasi dari kaum Thariqat itu untuk melawan penjajahan dengan peristiwa Banten itu yang kemudian difatwakan bahwa itu gerakan guru oleh Utsman bin Yahya, itu gerakan bahwa pemberontakan itu gerakan yang tertipu gitu. Mereka tertipu oleh setan gitu katanya begitu. Ulama-ulamanya atau musyrik setan gitu. Cara-cara sampai dikafirkan kan gitu. Itu narasi-narasi yang otomatis akan kemudian dengan instrumen yang kemudian itu dibantu oleh Belanda melalui percetakan itu disebarkan terus ke kaum pribumi itu artinya meredakan pergerakan kaum Thariqat itu. Pasca itu kemudian juga akhirnya banyak yang tidak melawan gitu kan. Dan ini terus begitu. Jadi perlawanan kita yang bisa dibilang terhadap sisa-sisa dari hegemoni kolonial itu dengan nasab, dengan klaim kesucian darah yang bisa menghegemoni kebenaran instrumen Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia dan Thariqat, kemudian juga ke arah kebangsaan itu ini artinya apa? Secara kolonial kita masih dalam situasi seperti itu gitu. Dalam situasi yang sebenarnya bisa dibilang terjajah gitu. Karena perlawanan yang kita ingin menghidupkan kembali Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus dihambat sendiri oleh Utsman bin Yahya yang baru sebenarnya gitu. Utsman bin Yahya dalam arti kalau dulu agama tanpa nasionalisme, Utsman bin Yahya itu kan memihak Belanda, artinya dia orang pandai, 22 tahun belajar di Mekah, Hadramaut, muter-muter itu, dia itu pandai dalam beragama, tapi tanpa nasionalisme, akhirnya dia jadi anti asing kan gitu. Jadi mufti Batavia yang kemudian mendukung apapun keputusan-keputusan Belanda untuk menghubungi Nusantara. Nah, ke arah sini, ya ini menghubungi, ini Belanda sudah tidak ada, tapi Hadramaut itu menghubungi Yaman, Indonesia milik Aulia Tarim, milik Yaman, pintu Tarim. Nah, ini kan narasi-narasi menghubungi ini kan. Nah ini kan ini, artinya apakah ini didiamkan? Kan tidak bisa kalau didiamkan. Saya dulu begini, sebelum saya artinya membaca khasanah-khasanah yang kontra balai mulai nasab itu atau dibawa oleh Kiai Iman dan kawan-kawan itu, saya masih husnuzon. Meskipun saya ikut artinya melakukan perlawanan terhadap atau mereformasi Jatman itu, kemudian dibalik pada PBNU itu saya ikut itu. Artinya saya ikut melawan narasi atau langkah-langkah kubunya Pekalongan itu yang ingin membuat keluar Jatman, saya ikut di situ. Artinya saya melawan mereka. Kenapa? Saya melihat ini tidak benar kan gitu. Sudah tidak mau turun dari jabatan, sudah membawa Jatman itu menjadi entitas baru sebagai organisasi otonom, itu keluar dari NU, artinya kan gitu, mengakuisisi di situ, mengakuisisi enak beli gitu kan gitu, itu enggak gratisan gitu, diambil aja gitu. Nah itu saya melihat ada yang nggak benar, makanya saya berusaha untuk membantu proses itu oleh murid-murid itu saya masih betul gitu. Tapi tetap saya menunjukkan bahwa ini nggak benar gitu. Nah kemudian juga ketika kemudian narasi-narasi yang ini saya coba kaji, akhirnya saya menemukan titik di mana ini memang sesuatu yang bermasalah di banyak hal. Kalaupun ada orang yang merasa nasab itu masih hanya husnuzon mereka atau penemuan mereka lah, menganggap mereka itu masih keturunan Nabi, masa dia tidak bisa melihat penyimpangan yang lain, kan aneh. Kan penyimpangan ajaran, penyimpangan lain seolah didiamkan juga gitu kan, seolah jadi setuju gitu. Jadi, seperti yang saya alami kemarin ketika saya melihat seorang LBY yang begitu dulu luar biasa begitu, yang bahkan banyak orang itu merasa orang wali besar gitu, ya itu kan banyak yang akhirnya tersadarkan oleh banyak peristiwa gitu, seperti kasus Sumodiningrat dan sebagainya, itu makam yang kemudian
tidak benar klaim-klaimnya palsu ternyata gitu. Itu kan yang dilakukan banyak orang. Nah itu kan sebenarnya hal-hal di luar kasar itu banyak. Apakah itu tidak dilihat juga gitu? Apakah hanya kemudian melihat satu hal ini kemudian yang lain dibenarkan, hegemoni ini dibenarkan, gitu. Perubahan-perubahan sejarah ini dibenarkan gitu, rasis ini dibenarkan gitu kan. Itu kan juga justru ketika atau diam itu ya tidak bisa netral, tidak bisa dipandang bahwa ketika justru menjadi bagian daripada tidak benaran mereka ya. Itu saya anggap ya seperti Usman Hidayat yang baru gitu artinya. Nah ini tentunya harus kita suarakan, artinya ya ini mungkin terdengar kritis sekali gitu, tapi pada kenyataannya yang kita lihat begitu fenomenanya. Karena apa? Hydromautisme ini kan gitu. Kemana-mana gitu kan, sampai Wali Songo kemudian dibalawikan, ulama-ulama dibalawikan, membuat makam-makam yang tidak bisa diverifikasi, yang tokoh-tokoh lokal dibalawikan, kemudian juga narasi-narasi sejarah Indonesia. Banyak hal yang akhirnya kita janggal kok begini. Nah, tentunya ini harus terus-menerus. Ini sudah berjalan beberapa tahun, itu sudah tentunya banyak temuan-temuan gitu yang harusnya itu juga pemerintah itu tidak tinggal diam gitu, tidak menunggu laporan dari masyarakat, karena masyarakat itu kalau bersentuhan dengan hukum itu kan takut duluan gitu. banyak apalagi narasi tadi mainstream masih dipegang mereka. Artinya apa? Ketika kita mau memperjuangkan ini sampai pada taraf sejauh mana, misalnya ada indikasi rasis, kemudian penyimpangan tadi disuarakan misalnya ke Kemenkumham misalnya, itu kan kalau secara material kita mungkin kuat, ada bukti dari Magma Fukoha, ada bukti dari DNA, ada bukti dari misalnya teman-teman yang sudah mengumpulkan banyak file-file segala macam dari sosial media bukti itu juga bisa dijadikan ujian elektronik itu. Tapi kalau secara politik itu narasi mainstream itu masih dipegang mereka, ya akan sulit kan gitu. Ya bagaimana di level pengambil kebijakan, orang-orang yang punya otoritas itu bisa bersikap adil sebenarnya. Tapi karena kita saya lihat satu pribadi lihat itu belum ada gitu. Karena apa yang ternyata Nusron Wahid pun gimana malah jadi FPI itu kayak begitu. Kayaknya jadi FPI. Seperti mendukung Rizik Syihab gitu. Kan itu lucu sekali sebenarnya, kan patut kita prihatin kenapa seorang mantan ketua BP Ansor begitu, bahkan sampai sejauh mengatakan bahwa mondok di sini sudah benar, mengambil sudah benar gitu. Itu NU-nya mana ke NU-nya? Kan dia Rizik Syihab itu menghina Gus Dur, menghina pemimpin kita gitu loh. Dan kecenderungannya juga mereka itu membawa doktrin khilafah melalui FPI itu, makanya FPI dibubarkan itu. Artinya bermasalah sekali Nusron ini. Kenapa ketika dia melihat ketika sudah update kemudian kok benar semua, padahal tidak melihat sejarah gitu. Dan ini prihatin gitu, tokoh publik yang harusnya bisa bijak lah, netral, minimal dia jadi sebagai menteri gitu kan punya otoritas gitu. Ya, jadi ya ini tetap harus berjalan terus yang diskusi seperti ini, dan bisa mungkin kita memang berusaha objektif karena sesuai dengan keilmuan. Karena kalau tidak ada landasannya pun kita tidak bisa bicara apa-apa gitu. Kita menyampaikan sesuatu otomatis itu sesuatu yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Itu Mas Ari nantinya. Oke. Sungguh luar biasa ya Gus Haikal nih, bijaksana dan lembut hati, ternyata dihina leluhurnya cuma ya diam saja nggak membalas, karena dari narasi yang disampaikan pembela Balawi ini kan justru menukik sekali, itu menghina luar biasa gitu ya, entah sadar atau sadarnya gitu ya. Tapi Gus Haikal justru tidak membalas apapun, yaitu karena Gus Haikal memahami kode etik seorang akademisi bagaimana itu berbicara di publik gitu ya. Jangan sampai
bilangnya ngantor tapi kok malah jadi kipin gitu ya, malah menghina gitu kan, malah mencaci gitu ya. Ini luar biasa. Kalau mau ngantor aja gitu ya, jangan jadi kipin gitu ya, jangan menghina orang gitu ya. Oke, ke Gus Loki ya, Gus Loki, minta tolong ditanggapi. Mungkin ini Gus Loki semangat sekali kalau ada kipin-kipin yang menghina leluhur Nusantara, kipin yang menghina, yang menghina, apalagi menghina ini ya pendiri apa namanya Jatman ya, itu kan kakeknya Gus Haikal. Monggo silakan ditanggapi Gus Loki. Ya, 7 tahun. PHI pangkat 7 ya. Kalau saya sih apa ya, nggak cuma ke sosok satu itulah, maksudnya ke yang lain juga lah, yang mungkin wataknya sama, dan saya yakin orang-orang tengil macam itu tuh banyak gitu kan. Dan ya udah, emang manusia begitu harus ada biar rame. Dan begini, apa namanya, kita memahaminya, rasa iri itu pasti berangkat dari ketidakmampuan. Lalu setelah itu, setelah memang tidak mampu, mereka tidak berusaha untuk mampu, tetapi mencari cara untuk mengurangi kemampuan yang mereka sirikin gitu, yang mereka iri ke orang itu. Gimana caranya? Akhirnya usil. Nah, dari iri ini ke usil. Udah usil jadinya hasut. Udah hasut dengki. Nanti dari dengki udah segala macam. Jadi pasti saya yakin orang semacam Gus Haikal ini akan melihat dari sudut pandang gitu kan, pasti akan melihat dari sudut pandang tarekat. Kalau sudut pandang tarekat kan ini pasti urusannya dengan rosonya kan gitu ya. Masa orang ngejuk-ngejuk misalnya menjelek-jelekan leluhur orang lain misalnya kan, kalau emang nggak ada motif apa gitu kan, kok bisa ujuk-ujuk? Atau tiba-tiba misalnya kalau ternyata kemudian hari adalah misalnya saya nih dijelek-jelekin lah bapak saya atau kakek saya atau siapapun leluhur saya misalnya, hanya karena misalnya saya hari ini membahas dengan Bim Aziz, dengan Gus Haikal, dengan Kang Charlie rasisme Ba'awi, kemudian akhirnya saya dijelek-jelekan secara pribadi dan leluhur saya atau anak saya misalnya ke bawah. Ya saya harus ngejawabnya apakah secara bertele-tele secara ilmiah? Nggak usah. Pertama, mereka memang tidak mampu, baik tidak mampu secara ilmu atau tidak mampu secara laku. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa mereka tidak mampu, mereka ini ya pada intinya ujung-ujungnya adalah punya penyakit hati. Nah, dan kita bisa juga melihat dari sudut pandang tadi fenomena-fenomena terdahulu. Kenapa misalnya para pendahulu kita, guru-guru tarekat, dicapnya sebagai guru-guru palsu, guru-guru tak berilmu, dan seterusnya. Bisa jadi itu berangkat dari hati yang busuk, yang memunculkan bau busuk iri dan dendam dalam hatinya, sehingga mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya. Dan saya yakin, persoalan ini tuh, kalau kita angkat, kita bahas orang semacam ini, ya dia atau mereka itu malah senang karena dapat exposure. Yang dicari mereka itu sebetulnya bukan untuk percaya terhadap mereka, bukan. Ya. Karena ya orang juga pahamlah kapasitasnya apa, kompetensinya apa gitu. Mana bisa dipercaya gitu kan. Kuliah dari mana, ngebahas apa gitu kan. Itu orang tuh nggak akan percaya lah, waras orang juga. Dan mereka juga tidak mengejar supaya orang-orang itu percaya ke mereka. Tetapi apa yang diupayakan oleh mereka ini? Yang mereka upayakan adalah bagaimana caranya yang menonton tidak percaya pada pakar yang aslinya. Itu intinya. Gitu. Bukan untuk percaya pada si orang itu, bukan. Tapi untuk meragukan, untuk mulai nggak percaya pada yang benar-benar pakar. Atau yang lebih mumpuni kompetensinya daripada dia. Itu ya. Jadi kalau soal dijelek-jelekin, biarin aja. Yang jelas, saya pribadi ini adalah satu upaya kita terus mencerdaskan kehidupan bangsa, berikan pencerahan kepada masyarakat bahwa begini loh ajarannya Pak Alwi, tidak seindah yang kalian lihat gitu kan. Tidak seharum minyak wangi yang sekali pakai oleh mereka itu sebotol, tidak seharum itu Pak. Ada bau amis yang sebetulnya tidak banyak tercium.
yang hari ini sedang kita bahas, bau amisnya itu, gitu kan. Nah, kalau saya pribadi sih tanpa perlu menyerukan di forum ini, saya secara off air, secara langsung pun di pesantren di Cirebon, ya santri itu memang dari dulu nggak ada yang namanya baca produk-produk, misalnya produk-produk tarekat Alawiyah, tarekatnya Habib ya, apa misalnya rotib gitu, rotibul hadad, rotibul apalagi, atau itu memang saya aja pribadi nggak pernah baca, nggak pernah tahu apa itu rotibul hadad, rotibul atus. Kalau santri mungkin ada yang tahu, tapi paling tidak kalau di pondok saya di Cirebon itu kita nggak baca itu gitu. Dan ya apalagi setelah tahu ada tesis Kiai Imad ini, ya semakin melek aja, terbuka gitu. Dan jangan khawatir, kita atau para pengamal tarekat ini yakin bahwa persoalannya bukan apa yang dibaca, tetapi persoalannya adalah seberapa hati kita bersih sebagai syarat untuk wusul, untuk sampai kepada Allah. Saya kira sih itu poin pokoknya. Jadi kalau bacaannya mau berbusa-busa banyak sekali gitu kan, tetapi kalau hatinya busuk seperti tadi saya gambarkan oleh ya itu orang-orang itu, ya percuma, nggak akan wusul. Itu dari saya, terima kasih.